Selamat pagi, Sugeng Rahayu, Om Swasti, Swasti Om, Santi Santi Om. Selamat sejahtera buat Anda semua. Sebaiknya sebuah negara atau bangsa jika ingin memilih dan mencari seorang pemimpin pemerintahan, sebaiknya supaya tidak banyak memakan biaya dan makan korban bagi bangsanya atau negaranya. Yang saya sarankan ini untuk negara bangsa lakukan. Pertama adalah dalam sebuah negara itu ada 7 struktural yang harus ada. 7 struktural itu ya kalau dalam trennya sekarang adalah RT. Itu struktural yang pertama. Dipilih oleh rakyatnya. Dilanjutkan setelah sudah terpilih RT, apa fungsi seorang RT di samping mengatur masyarakat dan sebagainya, dia memilih RW. Jadi RW itu dipilih oleh para RT. Nah, struktural begitu. Selanjutnya RW sudah dipilih oleh para RT, maka RW berkumpul semua memilih para lurah atau kepala desa. Kepala desa berkumpul semua memilih para camat. Camat memilih para wali kota atau bupati. Bupati berkumpul semua memilih para gubernurnya. Gubernur berkumpul semua memilih kepala pemerintahan, baik itu seorang perdana menteri atau seorang presiden atau apapun sebutannya atau kanselir. Dari kesemuan itu, maka 7 struktural itu akan menjadikan negara tersebut baik dan benar berjalan sesuai demokrasi. Dan satu catatan, di atas presiden harus ada, yaitu seorang raja atau sultan atau prabu atau ratu. Yang diutamakan seorang raja atau ratu atau prabu atau sultan itu seseorang yang tidak mencintai harta berlebihan dan mempunyai pandangan ke depan buat bangsa dan negaranya, sekaligus waskito tahu yang akan terjadi untuk rakyatnya, untuk bangsanya, untuk wilayah teritorialnya. Karena selama ini yang ada di dunia pemilihan kepala daerah langsung rakyat itu biayanya besar dan memakan korban. Bahkan pemilihan presiden juga. Makanya saran dari saya, Gusar Legend atau Satrio Piningit sejati, jalankan untuk pemilihan kepala pemerintahan, baik itu perdana menteri ataupun presiden sampai ke RT. Dengan sendirinya rakyat tetap memilih, tapi memilih RT. Itu yang disebut adalah dalam Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Kalau para politisi hanya mementingkan kelompoknya semua, hanya mementingkan pribadinya, atau mementingkan sebagian orang-orang atau dirinya sendiri, itu dengan adanya sifatnya acuhan sebagai bangsa dan negara ini, jika dipraktekkan dan dilakukan oleh negara manapun juga, oleh bangsa manapun juga, maka akan terjadi negara tersebut tersusun kokoh dan rapi, baik dan benar, sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi pemilihan-pemilihan yang selama ini terjadi, meniru dengan Amerika, meniru dengan mana-mana, itu kurang efisien dan sangat banyak memakan biaya, bahkan nyawa juga waktu. Tapi kalau sesuai dengan Pancasila pasal ayat keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu seorang presiden dipilih oleh para gubernur, gubernur dipilih oleh para bupati atau wali kota dipilih oleh para camat, dan yang selevel namanya dengan camat dipilih oleh kepala desa atau lurah dipilih oleh para RW, dan RW dipilih oleh para RT, dan RT dipilih oleh rakyat langsung. Itulah demokrasi ala Pancasila yang